Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Sekarang Ibu Nova akan memberikan pemaparan mengenai materi pengayaan tema 2 subtema 1 ya. Nah, yuk kita simak tentang bernafas nih. Jadi, pada tema 2 subtema 1 membahas tentang organ pernafasan ya. Nah, kita perlu tahu nih, saat ini sedang terjadi pandemi corona. Tentu kita sangat perlu menggunakan masker karena untuk menjaga organ pernafasan kita. Nah, di situ ada tulisannya ya. Bernafas adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Apalagi saat pandemi COVID menyerang, seluruh masyarakat menggunakan masker. Karena virus COVID menular melalui udara dan menyerang organ paru-paru, nah, sekarang paru-paru kita bisa tahu ya kalau termasuk dari organ ya, organ pernafasan. Tetapi bukan cuma paru-paru loh, ternyata yang termasuk organ pernafasan masih ada jenis organ-organ pernafasan lainnya. Contohnya, kita memasuki alat pernafasan ya pada hewan. Cara kerja organ pernafasan pada hewan, yang pertama ada pernafasan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Tentunya ikan tinggal di dalam air. Nah, ketika ikan tersebut membuka mulut, ikan akan mengambil airnya, kemudian mengeluarkan air tersebut melalui insang seperti itu. Nah, itu adalah yang bisa ikan lakukan pada saat dia melakukan pernafasannya dengan insang. Selanjutnya ada alat pernafasan dengan cacing tanah, yaitu cacing bernafas dengan kutikula, di mana cacing memiliki kulit yang berlendir seperti itu. Siapa yang pernah megang cacing? Nah, kulit berlendir yang pada cacing tersebut itu dinamakan kutikula. Selanjutnya ada alat pernafasan pada katak. Bisa dilihat ya, ada gambar kataknya itu. Nah, katak juga termasuk amfibi ya. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Nah, contohnya adalah katak. Nah, katak ini bernafas tentunya ketika dia masih kecil atau masih berudu, itu bernafas dengan insang. Nah, setelah dewasa, katak bernafas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit, seperti itu. Jadi, ada perubahan ya pada alat pernafasan katak ketika katak sudah dewasa. Tidak lagi dengan menggunakan insang, tapi menggunakan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Karena katak sudah hidup di darat dan di air seperti itu. Dan di sini ada gambarnya ya, bahwa ada selaput mulut dan selaput kaki serta kulitnya. Selanjutnya ada alat pernapasan pada reptil. Nah, ada gambarnya di sampingnya, contohnya adalah kura-kura. Nah, contoh dari reptil yang bisa kita tahu ada ular, kadal, cicak, buaya, kura-kura, dan komodo. Nah, semua hewan reptil tersebut bernafas dengan paru-paru, seperti ada gambar di samping itu ya, ada paru-parunya. Selanjutnya, alat pernapasan burung. Nah, burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara yang ada pada burung itu ada 5. Nah, bisa dilihat ya burungnya ada di sampingnya tuh. Jadi, terletaknya di mana aja? Ada di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Wah, sangat menarik sekali ya burung ini. Memang burung itu dimiliki keunikan, memiliki pundi-pundi udara, sehingga burung dapat melaksanakan ya kegiatannya itu atau aktivitasnya baik secara terbang, bersuara, itu dengan baik seperti itu. Dan di sini ada fungsi-fungsinya juga dari pundi-pundi udara, melindungi tubuh dari cuaca dingin. Selanjutnya memperkeras suara burung. Contohnya ketika ada suara ak ak. Nah, itu adalah memperkeras suara burung karena adanya pundi-pundi udara di pangkal leher seperti itu. Selanjutnya juga membantu berenang pada burung yang suka berenang. Burung tidak hanya tinggal atau sukanya terbang ya, tetapi ada burung yang juga menyukai tempat yang berair ya atau bergenang seperti angsa. Nah, angsa kan bisa mengapung ya karena adanya pundi-pundi udara. Jadi angsa bisa bertahan. Selanjutnya ada juga bebek. Bebek juga suka bergenang ya di air seperti itu. Jadi tidak hanya burung ya, maksudnya burung itu tidak hanya terbang, tapi burung juga menyukai adanya air gitu ya. Ada jenis burung yang menyukai air, diantaranya adalah angsa dan bebek. Selanjutnya ada alat pernafasan serangga.
Nah, alat pernafasan serangga itu contohnya ada di belalang ya. Nah, belalang itu juga salah satu serangga, tapi masih banyak serangga lain yang ada di rumah. Contohnya nyamuk, lalat, selanjutnya ada lagi kecoa, selanjutnya ada lagi capung. Nah, itu juga termasuk dari serangga ya. Nah, serangga ini memiliki pernafasan yaitu trakea atau corong nafas. Nah, di situ ada gambarnya ya. Trakea atau corong nafasnya seperti apa? Oke, selanjutnya ada cara kerja organ. Coba nih, Bu Nova mau tahu, tadi kan kita sudah membahas apa saja sih tentang pernapasan ikan, burung, reptil, amfibi, serangga, cacing. Yuk, sekarang kita bahas lagi bareng-bareng. Tadi alat pernapasan ikan apa? Iya, betul sekali. Insang. Selanjutnya, alat pernafasan pada burung tadi apa saja? Ya, betul sekali. Paru-paru dan pundi-pundi udara. Selanjutnya, alat pernapasan reptil tadi apa saja? Ya, betul sekali. Paru-paru. Selanjutnya, alat pernafasan pada amfibi. Nah, amfibi adalah katak ya, artinya yang hidup di dua alam. Apa yo? Ya, betul sekali. Ketika amfibi masih kecil ya, atau katak masih kecil, masih berupa berudu, maka bernafas dengan insang. Selanjutnya ketika sudah dewasa akan bernafas dengan paru-paru, selaput kulit dan selaput mulutnya. Selanjutnya, alat pernapasan pada serangga, barusan banget tadi nih, apa? Ya, betul, trakea. Selanjutnya, ada lagi, alat pernafasan pada cacing, apa? Ya, betul sekali ya. Alat pernafasan pada cacing adalah kutikula, karena cacing memiliki tadi apa? Kulit berlendir ya, kulit yang berlendir, licin seperti itu ya. Dan kutikula itu adalah nama lain atau nama latin dari kulit cacing. Seperti itu ya anak-anak. Jadi pentingnya pernafasan itu bukan hanya ada di manusia loh, ternyata organ pernafasan pada hewan juga banyak ya jenisnya. Nah, sangat menyenangkan. Wah, di sini kita akan membahas nih organ pernafasan pada manusia yuk. Jadi, manusia itu bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Nah, jadi penting banget nih oksigen untuk masuk ke dalam tubuh. Caranya gimana sih cara masuknya? Jadi, dari lubang hidung, kemudian masuk ke tekak, batang tenggorokan, kemudian ke cabang batang tenggorokan, selanjutnya ke paru-paru. Dan ada gelembung paru-paru ya. Nah, di situ ada gambarnya. Nah, oke, kita juga bisa melihat ya, kalau udara itu dapat masuk dan keluar, serta mempengaruhi adanya diafragma, seperti gambar yang di bawah ya, yang warna biru itu. Jadi ketika kita bernafas, menarik nafas, kemudian keluarkan, nah itu namanya udara masuk. Nah, diafragma kita akan sedikit meningkat ke atas. Selanjutnya, ketika kita mengeluarkan udara, nah itu udara akan merubah diafragma kita, yaitu menjadi kembali seperti semula ya. Kembali datar seperti semula, seperti itu ya. Selanjutnya kita bisa ya mempraktikkan cara bernafas ya di rumah ya, tentang menghirup, kemudian mengeluarkan nafas. Nah, itu bisa kita praktikkan di rumah, oke? Tentunya bersama dengan orang tua ya di rumah. Nah, disinilah pentingnya mengapa kita harus menjaga pernafasan kita. Nah, selanjutnya organ tubuh yang termasuk alat pernafasan apa aja sih? Jadi ada hidung. Nah, fungsi hidung itu menyaring udara pernafasan dari debu dan bibit penyakit, menghangatkan udara dan indera penciuman. Ternyata hidung sangat penting ya fungsinya. Nah, hidung ini juga memiliki apa yo? Coba kita bercermin yuk yang punya kaca di rumah. Nah, ketika kita lihat hidungnya, ada bulu-bulu halusnya ya. Nah, bulu-bulu halus pada hidung berfungsi untuk menyaring debu dan bibit penyakit. Tentu dibantu juga dengan kita pada saat ini ya pandemi COVID kita menggunakan masker. Tentu itu memudahkan hidung untuk dapat menyaring debu dan bibit penyakit, menyaring virus, kotoran dan kuman seperti itu. Jadi penggunaan masker sangat penting. Oke. Nah, selanjutnya tenggorokan. Di dalam batang tenggorokan terdapat bulu gitar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Nah, tenggorokan ini bisa menyaring atau menolak zat asing. Ketika kita masuk ada zat asing, contohnya kita mencium bau yang tidak enak atau tidak sedap, lada misalnya, kita pasti akan bersihin. Heci! Nah, itu ya. Selanjutnya, ada paru-paru. Nah, di gelembung paru-paru terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Tadi nama gelembung paru-paru yang sebelumnya adalah
Apa ayo? Nah, jadi nama gelombang paru-paru yang ada itu adalah alveolus ya, di mana di alveolus tersebut ada pertukarannya udara ya untuk oksigen dan karbon dioksida. Oksigen adalah udara yang sehat untuk tubuh kita. Fungsinya seperti yang tadi Ibu Nova jelaskan, untuk mendapatkan energi. Selanjutnya, kalau karbon dioksida itu perlu dibuang karena karbon dioksida akan bersifat racun bagi tubuh dan tidak baik untuk tubuh. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi memang sangat penting ya untuk kita, apalagi organ pernafasan kita nih, hidung, tenggorokan, paru-paru, sangat penting dijaga. Apalagi virus COVID-19 menyerang paru-paru dan penularannya melalui hidung loh, seperti materi yang sebelumnya itu. Tentang apa yo? Tentang menjaga jarak ya, pada skala ya, pada materi skala di matematika. Nah, di situ penularannya dapat melalui hidung dan mulut ya. Nah, jadi makanya kita harus menjaga hidung dan mulut kita ketika kita menggunakan masker agar virus corona tidak menyerang paru-paru kita gitu. Karena ketika sudah menyerang paru-paru kita akan sedih, kita akan diisolasi, kemudian kita akan dibawa ke rumah sakit, tidak berjumpa dengan keluarga kita, seperti itu ya anak-anak. Jadi tetaplah disiplin dalam penggunaan masker, oke? Jangan sampai lupa untuk menggunakan masker. Tentu menggunakan masker yang benar, yaitu menutupi hidung dan mulut ya, tentunya untuk membantu hidung, seperti itu. Dan bernafas juga merupakan kegiatan menghirup oksigen ya ke dalam tubuh, membuang karbon dioksida seperti tadi yang Ibu jelaskan ya. Nah, otot pernafasan yang paling utama diafragma. Di sini ada gambarnya nih. Ada A, hidung, B, faring, C, laring, D, trakea, E, bronkus, F, paru-paru, G, diafragma. Nah, dari masing-masing ini sudah ada abjadnya ya. Jadi kalian bisa memahaminya dari gambar tersebut bahwa manusia ini memiliki berbagai macam organ tubuh ya dalam proses pernafasannya seperti itu. Jadi memang subhanallah sekali ya, Masya Allah, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang maha sempurna seperti itu. Nah, kita masuk di seni budaya yuk, atau SBDP. Nah, dalam seni budaya ya, untuk persiapan materi pas adalah tangga nada diatonis mayor. Nah, dalam seni musik, tanda jenis diatonis atau tangga diatonis terdiri di atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, sekarang kita bahas dulu yang mayor. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih, yaitu bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri kata nada do, lalu tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol, lalu mi, lalu diakhiri nada do. Nah, yang perlu kita pahami saja agar mudah ketika menjawab soal pas, yaitu adalah memperhatikan kalau diatonis mayor adalah bersifat riang gembira, semangat, jadi tidak galau ketika menyanyikannya, harus dengan happy. Nah, selanjutnya ada ciri tangga nada diatonis minor ya. Minor ini adalah lawannya dari diatonis mayor, di mana minor ini bersifatnya sedih, kurang bersemangat. Melodi lagunya juga diawali dari nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada mi, dan diakhiri nada la lagi. Nah, tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak 1,5, 1, 1, 1,5, 1. Yang perlu anak-anak ingat ketika menjawab soal pas, bahwa tangga nada diatonis minor adalah lagu yang bersifat sedih dan kurang bersemangat. Oke, jadi diatonis minor adalah lawannya diatonis mayor. Kalau mayor semangat, kalau minor sedih. Kalau mayor yang gembira, kalau minor galau. Gitu ya. Jadi anak-anak sekalian tidak perlu bingung untuk membedakan nada diatonis mayor dan nada diatonis minor. Cukup saja bedakan dari semangatnya dan tidak semangatnya, seperti itu ya. Mayor pasti semangat, minor tidak semangat. Mayor pasti senang, minor pasti sedih. Mayor pasti riang gembira, minor pasti tidak. Nah, di sini ada contohnya ya, contoh tangga nada diatonis mayor dan minor ya di sebuah lagu. Ketika kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, tentu pasti kita akan sangat semangat ya. Bisa dipraktikkan di rumah nih. Nah, selanjutnya, kalau tangga nada diatonis minor, itu ada pada lagu syukur. Ketika kita menyanyikan lagu syukur, pasti kita akan galau, sedih, dan kurang bersemangat. Seperti itu, karena lagu
Nah, ya, kita lanjutkan ke mengamati praktek pengambilan keputusan. Sudah masuk ke pembelajaran PPKN ya, di mana PPKN ini mengajarkan bahwa kita harus melakukan musyawarah ketika pengambilan keputusan. Nah, hal ini sangat penting ya. Jadi ketika nanti anak-anak mendapatkan soal tentang bagaimana cara mengambil keputusan, nah tentunya kita harus melakukan musyawarah ya dengan baik ya antar warga, karena tentunya sangat berguna agar tidak mengambil keputusan dari diri sendiri. Tentunya kita harus mementingkan orang banyak. Jadi tidak hanya mempedulikan keputusan dari diri sendiri. Contohnya, musyawarah dilakukan antar warga ya, seperti di gambar ini. Tetapi musyawarah juga bisa dilakukan di lingkungan lainnya. Contohnya di rumah dan di sekolah, seperti itu ya. Nah, rapat warga di tingkat RT, RW, dan desa tujuannya membicarakan permasalahan. Nah, seperti itu ya. Permasalahan tersebut itu bisa tentang kebersihan, kesehatan, pemeliharaan sarana umum. Nah, ternyata dalam pengambilan keputusannya itu tidak hanya mengambil keputusan dari satu orang, tetapi juga menggunakan keputusan dari warga lainnya, seperti itu. Maka dari itu sangat penting ya pengambilan keputusan ini dan dilakukan dengan cara musyawarah. Karena musyawarah itu untuk mencapai mufakat atau keputusan secara bersama, tidak hanya mempedulikan keputusan diri sendiri. Karena jikalau kita mempedulikan keputusan kita sendiri, itu sangat tidak baik ya. Apalagi warga negara Indonesia yang baik adalah warga Indonesia yang selalu menghargai perbedaan ya, menghargai pendapat orang lain, saling menghormati satu sama lain ya. Itu adalah merupakan tanggung jawab ya dan kewajiban kita. Oke? Ya, jadi anak-anak semua sudah memahaminya ya. Selanjutnya ada kelompokan jenis kegiatan musyawarah berikut sesuai tempatnya. Beri tanda centang yang sesuai. Nah, coba nih dikerjakan ya. Bareng-bareng yuk. Ya, jadi kerja bakti di kampung. Nah, ada kata kuncinya nih. Kampung berarti checklist yang di masyarakat. Checklist. Selanjutnya, membuat tata tertib keluarga. Keluarga berarti adanya di rumah. Checklist. Selanjutnya, pembagian regu piket kelas adanya di mana? Di sekolah. Checklist. Selanjutnya, membentuk panitia perkawinan. Adanya di mana sih? Nah, contoh ada juga ya perkawinan ini di masyarakat. Nah, karena melibatkan tentang masyarakat juga. Nah, karena kita membutuhkan bantuan dari masyarakat sekitar rumah kita. Selanjutnya kita juga memerlukan bantuan dari keluarga kita ya. Jadi kita checklist di rumah dan di masyarakat. Checklist. Selanjutnya menentukan kegiatan libur bersama keluarga. Wah, ada keluarganya nih. Berarti yang di checklist di mana? Di rumah. Oke, checklist. Selanjutnya mengatasi masalah keamanan lingkungan. Nah, keamanan lingkungan berarti di checklistnya di mana? Di masyarakat. Oke, checklist. Selanjutnya, memberi kenang-kenangan kepada guru. Coba, pada guru di checklistnya di mana nih? Ya, betul sekali. Kita harus bermusyawarah di lingkungan sekolah karena terkait dengan kenang-kenangan yang ingin kita berikan kepada guru kita. Ya, musyawarah dengan teman-teman kita, dengan para orang tua, seperti itu. Checklist berarti. Selanjutnya, memberikan sumbangan ke panti asuhan. Nah, coba kalau panti asuhan berarti di mana? Betul sekali ya, di masyarakat. Oke, checklist seperti itu ya. Jadi memang sangat penting sekali ya kita untuk melaksanakan musyawarah dan tempatnya itu dimanapun, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi inilah pentingnya kita untuk memahaminya. Nah, selanjutnya ada contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan hidup kita. Yang pertama, kita harus menghargai perbedaan, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain ya. Karena perbedaan itu adalah suatu hal yang tidak dipermasalahkan di negara Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara yang kesatuan dan persatuan ya, ada di Pancasila ya. Coba yang bisa baca Pancasila pasti sudah paham dong ya sila keberapa. Nah, disitulah ya adanya dimana kita itu harus bisa memahami untuk bertanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Ya, baik ya anak-anak. Di sini bisa kita lihat ya, cinta tanah air itu adalah dengan menaati peraturan ya. Contohnya ketika zaman kita masih sekolah atau zaman kalian masuk sekolah, kalian
upacara bendera. Nah, itu termasuk wujud dari cinta tanah air karena menghargai jasa para pahlawan kita ya yang berjuang. Nah, terus juga kita bisa menaati peraturan pada era pandemi nih, yaitu menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan satu lagi, menjaga jarak. Seperti itu ya. Jadi ini juga merupakan wujud dari cinta tanah air, gunanya agar mengurangi jumlah penularan ya pada teman-teman, pada keluarga kita, pada masyarakat Indonesia gitu. Jadi memang sangat penting sekali kita untuk disiplin karena itu sebagai wujud cinta tanah air ya, dan kita bisa menjadi generasi yang dapat membanggakan Indonesia. Tentunya kita juga harus rajin belajar seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita juga selalu menghargai produk-produk yang ada dalam negeri. Nah, itu sebagai wujud juga cinta tanah air, seperti adanya masker yang terbuat dari batik, seperti itu ya. Itu sangat sekali merupakan wujud nyata untuk cinta tanah air. Jadi kita harus menggunakan produk-produk dalam negeri. Jangan kita mempedulikan negara lain seperti itu ya, karena negara lain itu istilahnya adalah negara asing, jadi gunakanlah produk dari dalam negeri seperti itu. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini pentingnya mufakat ya untuk mencari musyawarah ya. Jadi musyawarah itu dilakukan untuk mencari mufakat seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali anak-anak. Selanjutnya adalah pelajaran IPS, mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Nah, ada yang tahu nggak kegiatan ekonomi itu untuk apa sih? Nah, contohnya ketika kita berada di rumah ya, tentu kita tetap harus apa nih selama di rumah? Harus makan kan? Harus minum? Selanjutnya kita juga harus apa? Memberi kebutuhan, ya, memberi kebutuhan untuk kesehatan agar terjaga dari pandemi ini ya. Jadi meskipun kita tidak sekolah, berada di rumah, tetap saja kita memerlukan adanya makanan dan minuman. Nah, disinilah pentingnya adanya kegiatan ekonomi agar kita bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan manusia atau kebutuhan kita untuk beli pakaian, untuk beli makanan, beli minuman. Bayangkan jika kita tidak melakukan kegiatan ekonomi, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, kita tidak memiliki pakaian. Sungguh sangat sedih sekali kan? Jadi, kegiatan ekonomi ini memang sangat perlu ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ekonomi itu ada berbagai macam ya sumber dayanya. Nah, kegiatan ekonomi juga bisa dilakukan macam-macam ya. Di sini ada contoh kegiatan ekonominya, ada pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, industri, perdagangan, dan pertambangan. Kalau untuk pertanian, itu bisa berupa seperti yang kita ketahui ya, Pak Tani. Nah, Pak Tani ini memiliki usaha ya, atau kegiatan ekonomi yang tujuannya itu adalah memproduksi apa? Beras, betul sekali ya. Beras, selanjutnya apa lagi? Nah, sayuran. Nah, di situ ya, sayuran. Jadi memang sangat penting sekali ya adanya beras, sayuran tersebut. Sehingga memang pertanian itu sangat dibutuhkan. Apabila tidak ada kegiatan ekonomi pertanian, maka tidak akan ada kita memakan nasi seperti itu. Kita tidak akan mendapatkan sayur-mayur seperti itu. Jadi memang pertanian itu sangat penting ya. Selanjutnya ada perikanan. Nah, perikanan itu merupakan suatu kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan oleh siapa? Ya, betul, nelayan. Jadi nelayan itu melakukan kegiatan perikanan ya. Ya, rumahnya itu tinggal di pesisir laut ya, atau di pantai. Jadi lebih melakukan kegiatan perikanan. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan itu tentu kita sudah paham ya, ada peternakan kambing, sapi, ayam. Nah, biasanya peternakan ini melakukan kegiatan ekonomi untuk menjual hewan ternaknya. Seperti itu. Contohnya pada saat Idul Adha, tentu menggunakan hewan-hewan ternak tersebut ya ketika ingin kurban seperti itu. Dan untuk ayam, nah itu juga dijual ya ketika kita sedang
membutuhkan ya untuk acara seperti itu ya, untuk makan bersama seperti itu, sehingga perlunya adanya kegiatan ekonomi peternakan gitu. Selanjutnya ada kerajinan nih. Nah, kerajinan ini bisa dalam pembuatan masker ya, pembuatan masker lalu dijual seperti itu. Apalagi sekarang sangat penting sekali ya penggunaan masker untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya ada industri. Nah, industri ini adalah pabrik ya, pabrik. Nah, sangat penting sekali adanya industri atau pabrik. Contohnya pabrik sepatu. Kalau tidak ada pabrik sepatu, bagaimana caranya kita untuk menggunakan sepatu ke sekolah? Nah, kalau tidak ada pabrik pakaian, apalagi ya? Nah, selanjutnya ada perdagangan juga. Perdagangan kita sudah tahu ya, perdagangan apa saja ya yang sudah ada. Contohnya perdagangan makanan ya, swalayan, toko-toko. Selanjutnya ada pertambangan. Pertambangan itu ada pertambangan emas, pertambangan minyak bumi ya. Seperti contoh pada gambar tersebut ya, ada bulldozer dan truk ya yang berwarna kuning. Selanjutnya ada juga kehutanan. Nah, kehutanan itu contohnya adalah pabrik kertas ya. Tentu kita membutuhkan kertas untuk menulis. Nah, sehingga itu memanfaatkan kegiatan ekonomi yang ada pada kehutanan. Karena dari pohon kertas itu selanjutnya juga kita menggunakan getah karet ya, karet gelang. Nah, itu sangat diperlukan ya, karet ban, karet gelang. Itu juga menggunakan pohon karet. Seperti itu. Kita juga menggunakan pohon jati untuk membuat meja belajar, bangku, sofa, pintu. Nah, jadi kegiatan ekonomi yang di kehutanan itu juga bisa dijual belikan ya hasilnya, hasil dari hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita seperti itu. Dan akhirnya ketika seorang produsen atau penjual dari kegiatan ekonomi tersebut menjual barangnya atau hasil yang dihasilkannya, maka akan mendapatkan keuntungan ya, dan keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti itu. Adalah mengamati jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Dalam jenis usaha dan kegiatan ekonomi terdapat suatu jasa. Jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen. Kegiatan yang termasuk usaha di bidang jasa antara lain perusahaan asuransi. Nah, siapa yang orang tuanya bekerja di perusahaan asuransi? Ayo. Nah, itu termasuk pelayanan jasa ya, karena melayani oleh dilayani ya, karena kita itu sebagai konsumen ya nanti dilayani oleh perusahaan asuransi. Nah, contohnya asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, seperti itu ya. Selanjutnya perusahaan angkutan, contohnya jasa ini, jasa ketika Transjakarta. Nah, ketika kita perusahaan angkutan Transjakarta ya atau busway, nah itu termasuk jasa karena mengantar kita kemanapun. Nah, di situ termasuk perusahaan angkutan ya. Selanjutnya ada juga bank, pengacara, bengkel, warung telekomunikasi, persewaan komputer, dan warung internet ya. Warung internet ini atau warnet ya biasa sekali ya digunakan untuk anak-anak yang suka main games online seperti itu. Tentu sudah tidak asing lagi dengan warnet ya. Selanjutnya ada jenis pekerjaan di bidang jasa. Ada guru, arsitek, dokter, montir, karyawan, dan tukang beca. Nah, tukang beca, tukang angkot, tukang ojek, tukang delman. Nah, itu semua bukan pekerjaan yang buruk ya, tetapi merupakan pekerjaan yang bidang jasa, sehingga sangat penting sekali keberadaannya. Nah, untuk Ibu Nova, Ibu Festi, dan Ibu Sri juga merupakan pekerjaan jasa karena kami adalah guru. Selanjutnya, arsitek adalah jenis jasa yang bertugas untuk membangun ya, membangun bangunan, membangun jembatan, membangun jalan raya, membangun gedung seperti itu. Selanjutnya ada dokter. Nah, peran dokter sangat penting sekali di era pandemi ini karena banyak sekali masyarakat yang menjadi korban virus corona, sehingga dokter sangat berjasa untuk menyelamatkan nyawa para korban tersebut. Nah, jadi memang sangat subhanallah ya jenis-jenis pekerjaan bidang jasa ini. Nah, semoga kita semua bisa menjadi calon generasi yang kelak memiliki pekerjaan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Nah, seperti itu anak-anak. Alhamdulillah, anak-anak sudah selesai ya materi tema 2 subtema 1 pada hari ini. Selamat ya anak-anak, semoga kalian menempuh ujian pasnya dengan mudah dan lancar, amin. Nah, pelajarilah pengayaan ini materinya dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk tetap disiplin menerapkan 3M ya.
yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Oke, salam sehat dari Ibu Nova. Tetap jaga